sering dengar kata filsafat kan? Kebenarannya kayak berat gitu ya, jauh dari hidup kita sehari-hari. Tapi gimana kalau saya bilang ada sebuah ide dari seorang filsuf Austria yang ternyata jadi kunci buat ngerti semboyan negara kita, Indonesia. Nah, hari ini kita akan bongkar semua itu. Yuk kita mulai. Kita mulai dari sini, dari hal yang paling dasar. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngeliat langit malam terus mikir, kenapa ya kita ada di sini? Atau mungkin pas nonton berita kepikiran, kenapa sih dunia jadi kayak gini? Kalau pernah, selamat. Tanpa sadar, Anda udah ngelakuin persis apa yang dilakuin para filsuf dari ribuan tahun lalu. Karena inti dari filsafat yaitu dorongan buat nanya, mengapa? Jadi, filsafat itu apa sebenarnya? Gampangnya gini, bayangin aja Anda jadi detektif. Tapi bukan buat kasus kriminal, melainkan buat realitas itu sendiri. Filsafat itu usaha buat nyari akar penyebab dari segala sesuatu. Bukan pakai mitos atau cerita dongeng, tapi pakai alat paling canggih yang kita punya, logika dan akal sehat. Perjalanan ini mulainya ribuan tahun lalu di Yunani kuno. Waktu itu terjadi sebuah perubahan yang besar sekali dalam cara manusia memahami dunia. Ini adalah sebuah revolusi dari penjelasan yang serba mitos ke penjelasan yang pakai nalar. Dulu nih, kalau ada petir nyamber, orang mikirnya, wah dewa lagi marah nih. Itulah mitos, sebuah cerita yang ya diterima aja, nggak usah dipertanyakan. Tapi kemudian, para pemikir di Yunani mulai nggak puas sama jawaban-jawaban kayak gitu. Mereka mulai mencari logos atau penjelasan yang logis, yang masuk akal. Nah, disinilah filsafat lahir, di momen ketika kita berhenti nerima gitu aja dan mulai bertanya. Oke, sekarang kita fast forward jauh banget ke depan, ke abad ke-20. Ada seorang filsuf jenius yang datang dengan ide yang super radikal yang mengubah cara kita ngelihat bahasa dan makna. Dia ngajak kita buat ngelihat dunia itu ya kayak sebuah permainan yang punya aturan-aturannya sendiri. Namanya Ludwig Wittgenstein, dan dia punya perumpamaan yang keren banget. Dia bilang, kita ini seringkali kayak lalat yang kejebak di dalam botol. Kita bingung sama masalah yang sebenarnya kita ciptain sendiri. Buat dia, tugas filsafat itu bukan ngasih jawaban ajaib, tapi simpel aja, nunjukin si lalat di mana jalan keluarnya. Terus, gimana caranya keluar dari botol kebingungan itu? Uniknya, konon inspirasi Wittgenstein datang pas dia lagi nonton pertandingan sepak bola. Dia sadar kalau kata-kata yang kita pakai itu cara kerjanya persis kayak sebuah permainan, lengkap dengan aturan dan lapangannya sendiri. Inilah ide besarnya, permainan bahasa atau language games. Yuk kita bedah idenya. Pertama, hidup kita ini penuh sama permainan yang beda-beda. Sains itu satu permainan, agama permainan lain, seni permainan yang lain lagi. Bahkan gosip di tongkrongan pun punya permainannya sendiri. Kedua, tiap permainan itu punya aturan. Kata bukti di pengadilan, aturannya beda banget sama kata bukti di lab science. Ketiga dan ini kuncinya, makna sebuah kata itu baru muncul di dalam permainan itu. Nah, ini nih intinya. Jadi, lupain deh ide buat nyari satu makna absolut buat sebuah kata. Menurut Wittgenstein itu nggak ada. Makna itu selalu tergantung konteksnya. Sebuah lukisan dibilang baik, itu dinilai pakai aturan yang beda dari seorang manusia yang dibilang baik. Permainannya beda, aturannya juga beda. Ide Wittgenstein ini ternyata nggak sendirian. Ini tuh bagian dari sebuah gelombang pemikiran yang lebih gede yang kita kenal sebagai pasca-modernisme. Sebuah era di mana cerita-cerita besar yang seolah-olah bisa ngejelasin semuanya mulai diragukan. Dulu, filsafat itu kayak terobsesi sama yang namanya monisme. Ide kalau pasti ada satu jawaban, satu kebenaran tunggal buat segalanya. Tapi pemikiran yang lebih baru geser ke pluralitas, yang sebenarnya lebih masuk akal. Pluralitas itu mengakui kalau ada banyak cara buat ngelihat dunia, ada banyak kebenaran yang valid di permainannya masing-masing. Lebih nyambung sama kehidupan kita sehari-hari kan? Ada filsuf Prancis, Jean-François Lyotard, yang ngasih nama buat fenomena ini, krisis metanarasi. Apaan tuh? Metanarasi itu narasi super, cerita-cerita raksasa kayak agama atau sains yang dulu kita anggap bisa menjelaskan segalanya. Nah, kata Lyotard, kita sekarang udah nggak terlalu percaya lagi sama satu cerita besar yang bisa menjawab semua pertanyaan. Oke, kita udah ngomongin filsuf Eropa, Wittgenstein, Lyotard, terus apa hubungannya sama kita di Indonesia? Nah, ini dia bagian puncaknya. Dan jawabannya, hubungannya deket banget, sangat erat.
Buat Indonesia, konsep pluralitas sama permainan bahasa ini bukan cuma teori di atas kertas. Ini tuh udah jadi DNA bangsa kita. Konsep ini bantu kita ngerti kenapa aturan main adat di Papua bisa beda sama di Aceh, dan kenapa dua-duanya sama-sama berharga di dalam konteksnya masing-masing. Ini adalah filsafat yang bikin kita bisa hidup bareng dalam kebinekaan. Dan coba tebak, jauh sebelum filosof-filosof Eropa itu nulis buku tebal-tebal soal pluralitas, para pendiri bangsa kita udah ngerangkum ide jenius ini cuma dalam 3 kata. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ini kan sebenarnya pengakuan filosofis kalau kita bisa memainkan banyak permainan yang berbeda. Suku, agama, budaya, tapi kita semua tetap berada di dalam satu lapangan permainan yang sama. Indonesia. Jadi kelihatan kan, filsafat itu nggak ngawang-ngawang di Menara Gading. Ia hidup dalam semboyan negara kita, dalam denyut nadi kehidupan kita sehari-hari. Tapi ini juga ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau kita semua memainkan permainan yang berbeda, dengan aturan yang berbeda pula, gimana caranya kita bisa sepakat soal aturan main bersama untuk membangun masa depan Indonesia? Coba direnungkan.